Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, berjumpa lagi dengan Ustadz Agus. Kali ini kita akan membahas TO Januari soal-soal IPA ya, di bank soal nomor 1 sampai 20. Oke, untuk singkat waktu langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1, contoh simbiosis makhluk hidup yang satu untung sedangkan yang lain dirugikan adalah titik-titik. Oke, mungkin kalian sudah belajar tentang simbiosis. Simbiosis itu artinya hubungan antara dua makhluk hidup ya. Oke, nah simbiosis itu ada 3 macam. Yang pertama itu mutualisme. Mutualisme biar gampang, mutu, bermutu berarti bagus ya. Kalau bermutu atau bagus berarti hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Karena simbiosis tadi antara dua makhluk hidup berarti yang satu untung, yang satu lagi juga untung. Contohnya itu hubungan antara burung jalak dan kerbau. Oke. Jadi burung jalak itu makan kutu-kutu di tubuh kerbau. Jalak mendapatkan makanan, sedangkan kerbau kutu-kutunya habis ya. Jadi saling menguntungkan. Yang kedua simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Oke, yang satu untung, yang satunya lagi tidak untung, tidak juga rugi. Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Artinya anggrek yang hidup di pohon yang ditumpanginya, dia cuma untuk numpang tinggal aja ya. Dia tidak menyerap sari-sari makanan yang ada di tubuh pohon yang ditumpanginya. Kenapa? Karena dia sekedar ingin mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesisnya. Oke, jadi yang untung di sini adalah anggrek, sedangkan pohon yang ditumpanginya tidak untung dan tidak juga rugi. Kemudian yang ketiga itu parasitisme. Parasitisme parasit ya, berarti yang satu untung, yang satunya rugi. Satu untung ini mengambil keuntungan pada hewan yang satunya lagi, hewan atau tumbuhan yang satunya lagi. Contohnya hubungan antara pohon mangga dan benalu. Dalam hal ini benalu itu yang tumbuh di pohon mangga, dia menghisap sari-sari makanan yang ada di pohon mangga tersebut. Nah, makanya dia bersifat parasit, maka disebut dengan simbiosis parasitisme. Pohon mangganya yang dirugikan, sedangkan benalunya diuntungkan. Oke, kita balik lagi ke soal. Kita lihat di sini disebutkan yang satu untung, sedangkan yang lain dirugikan. Berarti ini termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Yang A, tumbuhan anggrek yang hidup di pohon pakis. Ini termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Oke. Tumbuhan anggrek yang hidup di pohon pakis. Kenapa? Karena anggrek itu cuma numpang tinggal saja ya. Dia tidak menghisap sari-sari makanan yang ada di pohon pakis. Kemudian cacing pita yang hidup di dalam usus hewan. Cacing pita itu menghisap sari-sari makanan yang ada di usus hewan. Maka dia termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Yang C, lebah yang sedang menghisap nektar bunga. Ini termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya. Kemudian ikan-ikan badut bermain di anemon laut, ini termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Ikan-ikan badut ini tempatnya di anemon laut, sedangkan anemon laut itu mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan-ikan badut. Berarti dia termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Jadi jawabannya untuk nomor 1 ini adalah yang B, cacing pita yang hidup di dalam usus hewan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Oke, di situ ada rantai makanan. Sebenarnya ini bukan rantai makanan ya. Nah, ini termasuk dalam jaring-jaring makanan. Kenapa? Karena dia lebih dari satu rantai makanan. Kalau rantai makanan itu dia cuma satu saja. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Oke, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi mulai dari ini rumput, kemudian dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang mati nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian hasil penguraiannya itu berupa zat-zat hara di dalam tanah, nanti akan dimakan oleh tumbuhan. Nah, kalau urutannya ini cuma satu disebut dengan rantai makanan. Namun jika rantai makanan ini terdiri lebih dari satu rantai makanan, maka disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, untuk soal nomor 2 ini termasuk ke dalam jaring-jaring makanan. Oke, nah ini perbedaan antara food chain dan food web. Food chain itu rantai makanan, food web itu jaring-jaring makanan ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ini untuk tambahan pengetahuan buat kalian, ini disebut dengan piramida makanan. Piramida makanan ini yang bagian bawah ini produsen, jumlahnya harus paling banyak.
pada suatu komunitas atau ekosistem supaya seimbang ya. Jadi pada rantai makanan urutannya ini dia paling bawah produsen, nanti dia akan dimakan oleh konsumen 1 atau tingkatan tropik 2. Oke, kalau produsen ini disebut sebagai tingkatan tropik 1 dalam piramida makanan. Kemudian konsumen 1 ini disebut juga sebagai tingkatan tropik 2. Nanti dia akan memakan langsung produsen sehingga disebut sebagai herbivore ya. Oke. Kemudian ini herbivore atau omnivore juga ya yang bisa langsung makan tumbuhan. Nah, ini tingkatan tropik 1 ini jumlahnya lebih sedikit daripada produsen, tapi jumlahnya lebih banyak daripada tingkatan tropik 3 atau konsumen 2. Oke. Begitu seterusnya sampai ke tingkatan tropik paling atas, konsumen puncak. Konsumen puncak itu paling sedikit jumlahnya ya. Oke, nah itulah yang menunjukkan piramida makanan pada suatu ekosistem yang seimbang. Kita balik lagi ke soal makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi 1, 2, 3 pada rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut ya adalah titik-titik. Padi dimakan ulat, dimakan tikus. Selain ulat sama tikus yang makan padi, kita lihat di sini ular tadi sudah ada di situ ya. Ular tidak makan padi, kemudian burung, belalang, ayam. Oke, burung, belalang, ayam bisa tiga-tiganya. Oke, kita lanjut ke yang keduanya. Ulat, dia makan ulat. Nomor 2 ini makan ulat, terus dia juga makan nomor 1. Oke, berarti di sini yang mendekati adalah tikus sudah ada, berarti yang B tidak. Kemudian berarti tinggal yang C sama D, katak sama burung pipit. Oke. Nah, ini ya, yang D salah. Kenapa? Karena kalau seandainya yang satunya ayam makan padi, kemudian duanya itu burung pipit, nggak mungkin burung pipit itu makan ayam. Artinya jawabannya adalah yang C. Nomor 1 itu belalang, belalang kemudian dimakan oleh nomor 2 itu katak, kemudian katak dimakan oleh ular, bisa juga langsung dimakan oleh konsumen yang ini nomor 3. Nomor 3 itu burung elang. Berarti 1, 2 dan 3 itu belalang, katak dan burung elang. Jadi jawabannya adalah yang C.